Oke bro, pada kesempatan kali ini gue akan membahas 4 alasan kamu harus berhenti ngarep sama doi. Seperti yang kita tahu, gue punya sebuah konsep bahwasanya kalau lo lagi PDKT sama cewek dan dia nggak responsif, chatnya dia balasnya lama, sekali balas itu singkat-singkat, itu adalah sebuah tanda bahwa dia itu nggak tertarik sama lo. Dan gue juga udah bahas ini secara detail, videonya di link deskripsi. Jadi ketika lo dapet respon seperti itu, lebih baik lo skip aja, cari cewek yang lain. Tapi kalau lo tetap ngejar dia, tapi kalau lo tetap maksa buat ngejar dia, gue akan kasih 4 alasan kenapa lo itu harus berhenti mengejar doi. Oke, alasan yang pertama adalah ketika lo fokus ngejar dia, padahal dia nggak respon sama lo, padahal dia nggak tertarik sama lo, efeknya adalah lo akan kehilangan diri lo sendiri. Lo akan lupa sama impian lo akan lupa sama keluarga lo akan lupa sama teman-teman lo. Dan parahnya adalah kalau lo udah kehilangan kontrol diri lo sendiri, lo itu akan bisa dibilang cinta buta gitu. Lo tiba-tiba berkorban, lo tiba-tiba begini, begitu dan lain sebagainya hanya untuk mencari perhatian si cewek tersebut. Dan itu parah banget bro. Mungkin lo pernah dengar kasus seorang laki-laki yang menjual barang-barang rumah tangga milik orang tuanya hanya untuk menyenangkan sang pacar. Bukan sang pacar sih, sang doinya, sang gebetannya dia. Soalnya dia belum menjadi pacar, PDKT, lagi PDKT. Lo lagi PDKT tapi lo udah keluar banyak duit gitu loh. Sampai akhirnya si cewek itu nolak lo. Wah, itu sakitnya berkali-kali lipat. Kalau lo udah berjuang, lo berkorban, cewek itu nolak lo, sakitnya bro. Lo akan jadi dendam. Bisa jadi itu dendam 7 turunan gitu. Sampai 1 tahun, 2 tahun lo belum lupa-lupa bro. Nah makanya gue wanti-wanti bro. Kalau cewek nggak respon ke lo, udah skip aja. Alasan yang kedua adalah kalau lo mengejar cewek yang nggak suka sama lo itu sebenarnya merendahkan diri lo sendiri, atau lo itu memperbudak diri lo sendiri. Lo membiarkan lo itu menjadi budaknya si cewek. Ini hal yang sering banget gue lihat di kalangan manusia-manusia. Jadi mereka itu mereka tuh sebenarnya orang yang hebat, orang yang keren, tapi mereka tuh rela memperbudak dirinya sendiri, rela untuk sujud-sujud di hadapan cewek hanya untuk nyari perhatiannya dia. Gue pikir orang-orang ini tuh udah jadi pacar, ternyata masih PDKT. Kalau masih PDKT aja, lo itu dijadikan budak oleh si cewek. Lo dihina-hina, tetap ngejar. Lo dicaci maki, lo nggak direspon pun lo tetap welcome. Jadi gue heran gitu, lo tuh sebenarnya udah direndahkan sama cewek tapi lo malah welcome aja gitu. Jadi kadang-kadang aku juga bingung gitu loh. Sampai ada temen gue tuh yang gimana ya, dia itu sampai dilempar dia waktu itu kuliah kan, dilempar buku, dilempar baju, dilempar penghapus. Itu dia diem aja gitu, malah ketawa-tawa gitu, saking entahlah gitu. Jadi takutnya kalau lo itu melakukan hal seperti ini, ujung-ujungnya lo itu nanti akan jadi suami-suami takut istri. Yang kita tahu secara kodratnya, seorang suami itu adalah kepala rumah tangga gitu loh. Seorang suami, seorang laki-laki itu harus melindungi si cewek. Tapi kalau lo needy sama cewek, gimana caranya lo melindungi cewek? Itulah pertanyaannya. Makanya lo itu jangan merendahkan diri di hadapan cewek. Kalau lo udah ngejar cewek, lo ngarep sama cewek, itu artinya lo sedang merendahkan diri lo sendiri. Lo sedang memperbudak diri lo sendiri di hadapan si cewek tersebut. Alasan yang ketiga adalah lo buang-buang waktu. Kalau lo ngejar cewek, apalagi cewek itu nggak cinta sama lo itu hanya buang-buang waktu. Apapun pengorbanan yang lo lakukan, apapun usaha yang lo lakukan, tidak akan mengubah perasaannya dia bro. Sekali cewek itu nggak suka sama lo, ya mungkin selama 1 tahun itu dia nggak akan suka sama lo. Cewek itu akan suka sama lo ketika lo itu berubah, ketika lo itu dilihat udah jadi sosok yang keren. Gak ada sosok keren itu yang ngarep sama cewek, memperbudak dirinya sendiri, gak ada. Itu gak keren sama sekali gitu loh. Kalau lo pengen dapetin cewek yang keren, kalau lo pengen dapetin cewek yang hebat, ya lo juga harus hebat, lo juga harus keren bro. Yang terakhir, resikonya dimanfaatkan. Banyak banget
cowok-cowok di luar sana itu hanya dijadikan bahan untuk dimanfaatkan sama cewek. Seperti yang udah pernah gue bilang, gue kan pernah podcast bareng seorang cewek ya, salah satu cewek, si Amelia Putri. Si Amel itu dia punya banyak koleksi cowoknya banyak gitu. Dalam artian, tapi cowok-cowok ini bukan pacarnya dia gitu. Cowok-cowok ini rela ngelakuin apapun demi si dia gitu. Tapi faktanya sampai detik ini nggak ada yang jalan sama si Amel. Ketika gue tanya, ngapain juga aku jalan sama mereka tuh nggak menarik di matanya si cewek cantik gitu, sekelas Amel gitu. Jadi itu sebenarnya sudah membuktikan bro, bahwa ketika lo itu terlalu baik sama cewek padahal masih PDKT, lo itu ujung-ujungnya cuma dimanfaatin doang gitu loh. Jadi di sini gue bilang bukan ceweknya yang salah, tapi elonya yang salah. Lo memperbolehkan cewek untuk memanfaatkan lo gitu loh. Jadi menurut gue ya, salah itu bukan ceweknya tapi elonya sendiri. Elonya sendiri yang terlalu berharap, elonya sendiri yang memberikan kesempatan kepada cewek untuk memanfaatkan lo sendiri. Jadi gue akan rekap sekali lagi ya. Jadi ini adalah 4 alasan kamu itu harus berhenti ngarep, berhenti mengejar si doi pada waktu PDKT. Pertama, efeknya adalah kamu akan lupa dengan diri sendiri, lupa akan keluarga, lupa sama teman, lupa sama impian kamu sendiri. Yang kedua, kamu merendahkan diri kamu sendiri. Kamu memperbudak diri kamu sendiri di hadapan cewek. Yang ketiga, lo buang-buang waktu. Dan yang keempat, lo akan dimanfaatkan sama cewek. Kalau lo merasa channel gue bermanfaat, bisa komen, like, dan subscribe. Dan juga bagikan ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan gue tunggu kesuksesan kalian. Semangat bro!